Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Junaidi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250012-973. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran PAI sebagai tugas uji kinerja PPG PAI tahun 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Nambe, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Oke, bagaimana kabar Nambe siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku semua, Nambe yang dapat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berdapat kembali hadir di sekolah, di kelas kita tercinta untuk pelajaran agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan ada pelajaran baru. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Radika sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini ada yang enggak masuk? Ada yang tidak masuk? Akila kenapa? Oh, sakit. Masya Allah. Oke, kita doakan mudah-mudahan Akila segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Syafa Allah syifaan ajilan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab yang baru. Namun sebelum belajar bab yang baru, kita mau review dulu bab yang kemarin kita pelajarin. Masih ada yang ingat gak sih? Ya, pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Saya, Pak. Oh ya, Farel. Bab 2 tentang Asmaul Husna, Pak. Oh iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ingat. Bab 2 tentang Asmaul Husna. Bab 2 Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husnanya apa aja tuh? Ada yang masih ingat nggak? Oh ya, Alisa. Oke, Alisa. Boleh. Al-Ghafar Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemaaf, Al-Wahid Allah Maha Esa, Al-Samad Maha Dibutuhkan. Iya, Masya Allah. Apa jadi Al-Ghafar Allah Maha Pengampun. Lalu Al-Afu Allah Maha Maaf. Lalu Al-Wahid Allah Maha Esa. Terus Al-Samad Allah Maha Dibutuhkan. Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke pelajaran yang terbaru. Pelajaran ini berarti lanjut dari bab 2 ke bab 3. Bab 3 itu adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Berarti poinnya di sini adalah elemennya elemen apa nih? Elemen adab, akhlak. Tentang bagaimana kita bisa punya sikap atau sifat maaf dan memaafkan. Ya. Oke, Bapak akan tampilkan slide-nya, ada PPT-nya. Oke. Kalian siapkan buku tulis dan juga buku paket PAI-nya. Dimulai dari halaman 48 bab 3. Ya, hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, silakan dibuka sudah? Oke. Baik, anak-anak. Tujuan kita belajar di bab ketiga ini adalah yang pertama akan kita mengetahui arti dari maaf dan juga memaafkan. Ya, jadi selama ini kita sudah sering dengar maaf, maafin, maafkan, wah sering, apalagi kalau Idul Fitri ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu udah keseharian kita, udah terbiasa kita dengan mendengar kalimat maaf. Lalu nanti yang kedua juga kita akan menunjukkan pentingnya punya rasa penyesalan. Tuh ya. Nah, dalam Islam itu punya rasa penyesalan itu bagus.
Nah, yang ketiga, kita akan juga meneladani bagaimana sih Nabi SAW meneladani kita dalam sikap bermaaf ini. Lalu yang keempat, kita akan belajar menumbuhkan semangat hidup damai dengan saling bermaaf-maafan. Seperti itu. Ya. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar arti maaf dan memaafkan. Nah, sebelum kita belajar lebih detail lagi, Bapak pengen tes konsentrasi kalian dan juga Bapak pengen pastikan nih kalian benar-benar sudah fokus dan semangat. Dengan apa? Ice breaking. Oke. Dari kalian ada nggak sih yang mau kasih ice breaking gitu? Kalau dari Bapak kan udah biasa. Dari kalian ada nggak yang mau kasih ice breaking? Meiko, punya ice breaking? Oke, boleh. Coba kita sambut Meiko deh. Boleh tepuk tangan buat Meiko dong. Masya Allah. Halo teman-teman, aku memiliki ice breaking yang membuat kalian semua konsentrasi. Cluenya, ikutin kata-kata aku ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kalau yang ini 1. salah. Kalau yang ini 3. Coba kita Sekali lagi, Wak. cluenya ikutin kata-kata aku ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Yang ini berapa? 3. Salah. Jawabannya 2. 2. Oke. Harus tahu cluenya, berarti cluenya apa tadi? Ikutin kata-kata aku. Ikutin kata-katanya Meiko ya, coba. Yang ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ini berapa? Benar. Mahar benar. Oh, Mahar bener. Oh, Mahar bener. 1. Kok bisa sih? Gimana? Coba sekali lagi. Jadi itu kalau ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Kalau aku nanyanya yang ini berarti itu jawabannya 2. Kalau aku nanya kalau yang ini itu berarti jawabannya 3. Kalau ini doang itu berarti jawabannya 1. Oh, coba sekali lagi, tes lagi. Coba sekali lagi, kayaknya Bapak udah ngerti nih. Coba sekali lagi. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Oke. Ini berapa? 1. Ya benar. Oh iya, karena ikuti kata-katanya Meiko. Oke, ya. Sekali lagi Meiko. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau yang ini 3. Iya, oke, udah paham semua. Jadi ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Wah, coba ini SBK-nya bikin kita fokus ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Meiko. Boleh tepuk tangan dong Meiko. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Meiko. Dapat dari mana Meiko itu SBK-nya? Oh iya. Oke, dikat lagi boleh. Baik anak-anak, terima kasih Meiko ya. Masya Allah, Meiko udah buat kita fokus dan konsentrasi lagi nih. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang maaf dan memaafkan. Baik, kita lihat ke layar. Ada arti maaf dan memaafkan. Oke, boleh minta tolong dibaca, siapa yang mau baca? Saya, Pak. Oke, Fareski, silakan dibaca. Arti maaf dan memaafkan. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Baik, terima kasih. Oke, jadi maaf itu artinya pernyataan kita untuk menghapus kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau orang sudah bilang saya maafkan, berarti tandanya dia sudah menghapus kesalahannya. Tapi memang belum tentu bisa melupakannya. Nah, itu udah tabiat orang begitu. Jadi kita itu bisa memaafin orang dengan lisan kita, tapi belum tentu kita bisa lupain. Misalnya, ya ada suami dan istri nih berantem gitu ya. Nah itu suaminya bilang aku minta maaf kepada kamu ya gitu. Kata istrinya, iya aku maafin kamu ayah gitu. Lisannya memaafkan, tapi kita nggak tahu apakah benar-benar di pikiran dia, di hati dia sudah melupakan itu. Biasanya nggak bisa lupain, tapi memang sudah memaafkan. Nah itu namanya maaf. Jadi dia akan menghapus kesalahan orang lain. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya dendam-dendaman, marah-marah, udah nggak ada lagi. Udah selesai. Ibarat kalau main bola ya, 90 menit ya itu fighting, 90 menit itu keras. Tapi di luar lapangan selesai 90 menit itu menjadi kawan lagi. Seperti itu ya. Fahim Tom? Baik. Selanjutnya Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Ya, betul.
Berapa banyak ya kerusakan, kehancuran, peperangan di muka bumi ini berasal dari apa? Keegoisan kita. Ya, kita nggak damai hidupnya itu karena apa? Nggak ada yang mau saling memaafkan. Ya, satu sama lain maunya saling menang, gitu ya. Yang sana salah, sini yang benar. Yang sana bilang sana yang salah, sini yang benar. Main salah-salahan. Nggak ada yang mau berbesar hati memaafkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nggak damai. Tetapi kalau saling memaafkan, selesai semua urusan, damai lagi. Nah itu ya. Nah, makanya pentingnya maaf itu seperti itu. Makanya Islam itu menganjurkan kita menjadi orang yang pemaaf. Wal'afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain. Nanti juga dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW orang yang benar-benar Masya Allah jiwanya tuh bersih banget ya. Bersih banget memaafkan siapapun. Bahkan orang yang pernah menjahati dia dari kecil sampai besar pun Rasulullah maafin. Nah gitu ya. Oke. Selanjutnya, mengapa harus memaafkan? Lanjut Fariski dibaca lagi. Mengapa harus memaafkan? Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Iya betul ya. Jadi permintaan maaf yang tulus itu akan membawa kedamaian. Jadi itu ada poinnya tuh, tulus. Kadang kita nggak tulus ya. Kalau nggak tulus itu kelihatan dari ekspresi, dari cara ngomong itu. Kalau orang minta maaf itu kelihatan dan berasa di kita gitu. Jadi kalau maafnya nggak tulus, biasanya sia-sia, percuma, nggak akan berasa di hati. Karena sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Dan ucapan maaf itu bisa memperbaiki hubungan. Ibarat tali yang sudah putus, dia bisa menyatu kembali. Tidak gampang, tidak mudah. Orang tuh minta maaf tuh nggak mudah. Apalagi orang yang memaafkan itu lebih nggak mudah lagi. Ya, dan setiap kali kita mau minta maaf atau kita mau memaafkan, kita ingat kita tuh manusia. Tidak ada satupun manusia itu yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia itu pasti salah. Dalam hadis dikatakan setiap manusia itu khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia itu adalah orang-orang yang salah. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah itu apa? Yang bertaubat, yang mau menyesal, yang mau berubah. Nah, itu yang berubah. Jadi salah itu hal biasa. Ya, manusia itu pasti salah, tempatnya salah. Gitu. Tempatnya salah. Ya. Paham tum? Baik, lanjut ya. Oke, selanjutnya teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh gantian membacanya, siapa yang membaca setelah Farisi? Oke, Nabila silakan, boleh. Teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oh ya, cut dulu boleh. Oke, silakan. Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memaafkan orang yang menyakitinya. Penduduk Taif yang melempar beliau pun dimaafkan. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Oke, baik. Ini anak-anak boleh ditulis terlebih dahulu teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah selesai menulis semuanya? Ya. Baik. Sekarang tentang teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sebagai suri teladan terbaik bagi kita telah mengajarkan, mencontohkan dan memperlihatkan kita bagaimana beliau itu maha memaafkan hatinya tuh ya Allah. Nggak tahu terbuat dari apa ya. Mungkin karena saat masih kecil Rasulullah tuh pernah dibersihkan hatinya ya. Jadi benar-benar sama siapapun nggak pernah dendam. Yang paling menurut Bapak tuh yang paling parah ya, yang paling benar-benar sudah di luar batas itu saat Rasulullah pergi ke Taif. Jadi ceritanya saat itu Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, tahu ya, paman Abu Thalib yang melindungi Rasulullah semasa di Mekah. Nah, jadi semasa di Mekah itu Rasulullah kan banyak yang tidak suka yang memusuhi Rasulullah kan. Nah, salah satu yang menjaga Rasulullah itu pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib wafat, akhirnya Rasulullah udah kehilangan nih pelindung utamanya. Nah, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrahlah ke Taif. Siapa tahu di sana ada yang akan melindungi dia dan akan mendapatkan jamaah baru dan akan mendapatkan pengikut yang baru, ya, yang akan mengikuti ajaran Islam. Tapi ternyata di sana malah semua penduduknya, bahkan sampai anak-anak masih kecil, masih bocil, itu malah mengusir Rasulullah dan sampai melempari Rasulullah dengan batu, meludahi Rasulullah, melempari batu dengan kotoran. Anak masih kecil. Kalau orang dewasa oke lah, ya masih sepadan. Ini masih bocah, masih kecil. Kan harusnya Rasulullah tuh marah dan merasa terhina lah ya gitu ya. Karena itu udah penghinaan yang besar banget.
Anak-anak kecil disuruh untuk melempari kotoran dan batu ke Rasulullah sampai pelipisnya Rasulullah berdarah. Nah, Rasulullah dengan besar hati tetap memaafkan. Dari mana buktinya? Di saat malaikat Jibril itu udah nggak kuat, udah geram dengan perlakuan orang Taif, akhirnya malaikat Jibril menawarkan, Rasulullah, kalau kamu mengizinkan penduduk Taif ini aku tiban atau aku timpa dengan gunung Uhud, maka sekarang aku bisa lakukan. Apa kata Rasulullah? Tahan, nggak usah, nggak perlu. Saya berharap dari keturunan mereka ini ada orang-orang solih, ada orang-orang yang menjadi penegak agama Islam, menjadi orang yang menegakkan tauhid agama Islam. Itu kata Rasulullah. Padahal udah ditawarin gunung Uhud. Kalau itu ditawarin ke kita ya, mungkin di saat itu kamu bayangin kamu dilempar batu, dilempar kotoran, dilekin, dihina, ditawarin lemparin gunung. Pasti kalau kita nih, seukuran kita ya, pasti akan melempar itu gunung. Mendingan aja tuh orang sekalian aja tuh musnah aja. Pikiran kita seperti itu. Tapi Rasulullah enggak. Dia dengan jiwa besarnya memaafkan penduduk Taif dan mendoakan, insya Allah saya berharap, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari keturunan mereka nanti di suatu saat akan ada orang-orang yang menegakkan agama Islam. Dan ternyata betul, dari penduduk Taif itu, ya keturunan-keturunannya itu ada yang menjadi orang-orang yang membela Islam di masanya. Setelah Rasulullah wafat, itu banyak orang-orang yang dari dulunya keturunan orang-orang yang melempar batu kepada Rasulullah. Tuh, Masya Allah ya. Nah, itu salah satu contoh atau kejadian yang terjadi kepada Rasulullah yang menunjukkan betapa besarnya jiwa Rasulullah untuk memaafkan orang yang pernah menzalimi Rasulullah. Ya, dan beliau tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun oleh siapapun. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian kepada kita semuanya. Jadi kalau kamu merasa sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, contoh Rasulullah. Tuh, kalau kamu semakin arogan, semakin pendendam, baperan, apalagi marah, ya, kesel, gampang emosi, berarti kamu salah mengikuti Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang penyabar, penyayang, cinta damai, cinta kasih sayang. Seperti itu ya. Oke, paham Tum? Baik, selanjutnya adab memberi maaf yang baik. Nabila boleh lanjutkan membacanya. Adab memberi maaf yang baik, ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, menghilangkan amarah. Iya, betul. Jadi adab memberi maaf yang baik itu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena orang lain. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Maksudnya tuh kita udah nggak usah lagi ada kepikiran buat balas. Gitu ya. Nggak ada lagi kepikiran buat balas. Nah, selanjutnya nggak menuntut denda atau syarat. Ini yang terbaik gini. Jadi kita sudah memaafkan, berarti benar-benar nggak ada menuntut kayak ya udah lo kalau mau gua maafin gitu misalnya. Kamu kalau mau aku maafin, kamu bayar sekian. Nah, udah nggak perlu ada kayak gitu-gitu. Sekarang terjadi di Indonesia bagaimana coba? Baik, saya maafkan Anda, tapi Anda tetap saya penjara. Kayak gitu kan? Nah, kalau dalam Islam, kalau udah memaafkan, udah nggak usah lagi minta denda ini, denda itu, minta A, B, C, nggak perlu. Maafkan, udah biarkan aja semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang balas sendiri. Seperti itu. Lalu menghapus rasa sakit, udah nggak usah dijadikan sakit hati, karena kalau kamu mendam rasa sakit hati akan menjadi penyakit. Tidak menyisakan dendam dan hilangkan amarah. Amarah, dendam, semua yang ada di dalam sakit hati kalian itu nantinya akan menjadi penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Jadi hilangkan semuanya. Kalau sudah minta maaf, selesai. Oke? Sampai sini paham Tum? Baik, next selanjutnya manfaat sikap memaafkan. Baik, ini Bapak langsung saja baca ya. Manfaat sikap memaafkan yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Betul. Kamu pasti merasakan kan kalau sudah maafin, plong gitu, lega. Nggak ada lagi yang jadi beban kamu. Tenang hati, tenang pikiran. Yang kedua, menjaga persaudaraan bertemanan. Yang tadi Bapak bilang, yang seperti tali yang sudah putus menjadi tersambung kembali. Itu fungsi dan manfaat memaafkan. Lalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enaknya jadi orang Islam, ya, enak jadi orang Islam, memaafkan aja itu dapat pahala. Mudah nggak dapat pahala? Mudah. Padahal memaafkan doang kan, ibaratnya kalau mungkin selain Islam nggak ada tuh memaafkan dapat pahala. Tapi dalam Islam tuh enak.
mendapatkan memaafkan itu mendapatkan pahala. Masya Allah. Oke, selanjutnya cara menumbuhkan sikap memaafkan. Nah ini nih penting nih dari kalian, kalau mau menumbuhkan sifat memaafkan yang awalnya emosian, temperamen, nih cara-caranya. Yang pertama, belajar mengendalikan emosi. Ya, jadi jangan serta-merta kalau ada sesuatu tuh langsung pengennya reaktif gitu. Tahan dulu. Ada berita tentang apa, misalnya DPR korupsi, wah langsung kita geruduk gitu. Tahan dulu misalnya gitu ya, sabar ya. Lalu menyadari bahwa semua orang bisa buat salah. Nah itu yang Bapak bilang, kuncinya itu. Jangan langsung reaktif, kita pun bisa salah. Yang ketiga, apakah aku masih menyimpan dendam? Nah itu dia. Kamu tulis aja jujur gak apa-apa. Ini gak akan Bapak sebar aib ini atau sebar kemana-mana. Bapak biar tahu aja. Kamu masih punya dendam sama siapa? Sama teman rumah mungkin? Sama teman sekolah? Atau sama guru mungkin? Begitu. Apa mungkin sama orang tua juga punya dendam? Kamu tulis dendamnya karena apa juga. Lalu yang terakhir, apakah aku meneladani sikap kemarahan Rasulullah? Nah itu dia. Silakan dijawab ya. Baik, sudah dijawab? Sudah, oke. Baik, sudah refleksi diri. Selanjutnya kita ada penugasan. Nah sebelum kita penugasan, baiknya Bapak ingin memastikan kalian benar-benar sudah paham belum semuanya. Oke, Bapak mau bertanya pertama ke siapa ya? Ke Alia deh, Alia Maharani. Ya, ke Alia Maharani. Oke, di-cut dulu silakan. Oke, Bapak mau bertanya terlebih dahulu coba ke Alia. Ya, ke Alia. Alia, maaf ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu artinya apa? Ungkapan penyesalan. Ungkapan penyesalan. Betul, bagus. Yang selanjutnya Bapak mau tanya ke Zaral, boleh? Zaral ya. Zaral, apa saja manfaat kita saling memaafkan? Apa saja manfaatnya bisa punya sikap memaafkan? Betul. Betul. Wah, dari siapa pahalanya? Dari Allah, betul. Masya Allah. Oke, bagus Maharani, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua, Bapak mau coba tes. Saya Pak. Oke deh, Zaral, boleh. Zaral, dari tadi yang kita pelajarin ada manfaat sikap memaafkan. Sebutkan apa aja manfaatnya. 1. Menenangkan hati dan pikiran. Oke, betul. 2. Menjaga persaudaraan dan pertemanan. Betul. Dan 3. Mendapatkan pahala dari Allah. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya semuanya sebelum penugasan ya, penugasan ini praktek nanti. Sebelum penugasan boleh kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau ada kalimat-kalimat yang kamu belum paham, boleh ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Pak, izin bertanya. Ya. Arti SAW dan SWT itu apa ya? Oh iya betul, di buku tuh ada tulisan SAW dan SWT, betul ya? Oke, SAW dan SWT. Kalau ada yang bisa jawab, boleh bantu? Oke, Almira boleh. SWT artinya subhanahu wa ta'ala, kalau SAW sallallahu alaihi wasallam. Iya betul. SWT artinya apa tadi, Rehan? Subhanahu wa ta'ala. Allah. SWT berarti Allah subhanahu. Jangan ketahuan, emang kan namanya juga nggak tahu kan. Bagus bertanya. Kalau SAW sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih Nadia ya. Jadi SWT subhanahu wa ta'ala, SAW sallallahu alaihi wasallam gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi setelah Rehan? Oke, Safira silakan Pak, bertanya. tadi ada kata ikhlas karena Allah. Arti ikhlas itu apa, Pak? Wah, Masya Allah, Safira nih. Udah langsung kuliah aja kamu, Safira. Luar biasa. Ini baru nih kritis namanya. Ikhlas, bener, kita udah sering dengar kata ikhlas ya. Jadi Safira dan teman-teman semua yang lainnya, ikhlas itu adalah mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Jadi ikhlas itu mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Itu artinya ikhlas. Jadi kalau kita sholat ingin dilihat orang lain, ikhlas gak namanya? Ya. Kalau kita baca Quran pengen didengar orang lain, ikhlas gak namanya? Ya. Sama. Kalau kita mau maaf dan maafkan biar orang lain terkesima sama kita, simpati sama kita, ikhlas gak namanya? Enggak. Nah, kalau ikhlas itu hanya mengharapkan kepada Allah. Ya Allah, aku mau minta maaf, aku mau memaafkan, itu murni hanya ingin mendapatkan ridho darimu. Nah, seperti itu. Jadi ikhlas itu artinya ya Safira ya, mengharapkan hanya kepada Allah. Tuh. Oke, ada lagi?
Cukup? Fahim tum? Fahimna. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita langsung ke tugas, yaitu tugasnya adalah bermain peran. Tugasnya apa? Bermain peran. Oke, jadi bermain peran itu nanti kamu akan dibuat satu kelompok 3 sampai 4 orang, di mana nanti kamu akan membuat naskah. Bapak akan siapkan kertasnya, ya, atau mungkin kamu tulis di buku tulis boleh, ya. Misalnya Radika menjadi orang yang pemarah, nah Aska menjadi korbannya, terus Fareski sebagai penengahnya, gitu. Nanti kamu buat narasinya sendiri, ya. Lalu sekreatif kalian ya. Lalu nanti kalau sudah selesai, Bapak akan panggil, gitu ya. Nah, supaya adil dan supaya ada tantangannya, ya, Bapak akan acak kalian regunya, kelompoknya berdasarkan acakan AI, menggunakan AI, gitu ya. Begitupun nanti kelompok yang maju akan sesuai dengan urutan di AI, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, siap-siap ya. Oke, ada Radika, Farel, Alicia, Kalista dan segalanya ya. Kita akan acak menjadi 4 tim. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Satu kelompok. Kita lihat. Oke, kita acak menggunakan AI. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Silakan dicatat nama timnya ya, dan juga kelompok-kelompoknya silakan dicatat. Nah, ini langsung nanti berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, baik anak-anak, kita sudah selesai waktu kalian untuk berdiskusi. Sekarang kita langsung saja sesuai dengan undian ya. Kelompok pertama yang maju adalah kelompoknya Aska, Radika dan juga Fareski. Oke, silakan masuk tampil. Oke. Silakan. Akan membuat drama bermain perang tentang saling memaafkan. Ya, silakan. Oke, sudah cukup tuh dramanya. Oke, bagus juga ya, bagus nggak? Bagus? Bagus. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, selesai. Selanjutnya kelompok sekarang perempuan. Kelompoknya Safira, Nabila dan juga Miko. Oke, ya, silakan. Selanjutnya kelompok ini laki-laki ya. Langsung di sini aja, langsung di sini. Udah? Oke, ya terakhir. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah ya, semua yang kita agendakan pada hari ini terlaksana semua. Dari belajar bab 3 sampai tadi kita sudah melihat ya, setiap kelompok memainkan perannya masing-masing. Ya, bermain peran, bagaimana peristiwa atau bagaimana bersikap saling memaafkan. Itu ya. Jadi tadi ada yang berantem akhirnya dilerai, terus ya udah deh, biar persahabatannya nggak hancur, salaman lagi. Ada yang tadi circle-circlean ya, ceritanya kubu-kubuan ya. Oke, kubu-kubuan akhirnya mereka bersatu, nggak mau kubu-kubuan. Nah itu udah bagus kalian ya. Nanti insya Allah ulangan praktiknya ada yang seperti itu, membuat drama, membuat dialog ya, bagaimana sikap maaf dan memaafkan. Fahim tum? Oke, baik, terima kasih banyak. Insya Allah kita lanjut di pekan depan materi yang baru, yaitu tentang hukum halal dan haram ya, di bab 4 hukum halal dan haram, elemen fikih. Oke, kalau dirasa cukup, mari sama-sama kita tutup saja pertemuan kita yang baik hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Kalian bisa menerapkannya di sekolah, di lingkungan rumah maupun dimanapun kalian berada, bisa menerapkan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Assalamualaikum.
Diem dulu, ulang-ulang.